Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada materi persamaan kuadrat. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai nilai diskriminan. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan nilai diskriminan. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah mampu menentukan nilai diskriminan. Mari kita lihat nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu dilambangkan sebagai D. Jadi di sini D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Mari kita bahas soal berikut ini. Tentukan nilai diskriminan dari X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. Jadi, untuk menentukan nilai diskriminan, kita harus menentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Mari kita lihat. Untuk soal berikut ini, kita punya X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Jadi nilai A-nya di sini kita tentukan itu nilai A adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti nilai A-nya adalah 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B adalah koefisien dari X. Tadi kalau nilai A adalah koefisien dari X kuadrat, berarti nilai B adalah koefisien dari X. Berarti sini nilai B-nya adalah sama dengan 2. Kemudian nilai C adalah konstanta, berarti di sini konstantanya adalah bernilai 0. Oke. Baru kemudian kita ambil rumus nilai diskriminan, berarti D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita tinggal masukkan nilainya, B kita ganti dengan 2, berarti 2 dikuadratkan. Dikurang 4 dikali nilai A adalah 1. Kemudian dikali C nilainya adalah 0. Berarti D sama dengan 2 kuadrat, berarti 4, dikurang 4 kali 1 kali 0 adalah 0. Berarti nilai D-nya sama dengan 4. Jadi nilai diskriminan yang kita peroleh itu nilainya adalah 4. Kita lihat soal berikut ini. Jadi, untuk menentukan nilai diskriminan, berarti kita tentukan apa dulu? Nilai A. A berarti adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti nilai A sini berapa? 1 ya. Kemudian nilai B. B adalah koefisien dari X. Berarti nilainya di sini 4. Kemudian C adalah konstanta. Konstantanya berarti 3. Oke. Kita buatkan rumus nilai diskriminan, berarti B kuadrat kurang 4AC. Berarti D sama dengan B kuadrat, berarti 4 dikuadratkan. Dikurang 4 dikali A, berarti 1. Dikali C adalah 3. Berarti D sama dengan 4 kuadrat, 16. Dikurang 4 kali 1 kali 3, berarti adalah 12. Jadi D sama dengan 16 dikurang 12 nilainya adalah 4. Jadi nilai diskriminannya berapa? 4. Kita lihat soal selanjutnya. Untuk soal ini tentukan nilai diskriminan dari 5x kuadrat dikurang 8x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi kita tentukan dulu nilai A. Nilai A berarti koefisien dari x kuadrat adalah 5 ya. Kemudian nilai B, koefisien dari X berarti adalah negatif 8. Kemudian nilai C adalah 3. Oke, kita buat dulu rumusnya. B sama dengan B kuadrat kurang 4
AC. Berarti D sama dengan nilai B berarti adalah negatif 8 dikuadratkan. Jangan lupa ya dibuat kurungnya. Kemudian dikurang 4 dikali nilai A-nya 5. Kemudian dikali nilai C-nya 3. Oke. Berarti D sama dengan negatif 8 dikuadratkan berarti adalah 64. Kemudian negatif 4 kali 5 negatif 20 dikali 6 berarti negatif 60. Berarti nilai D-nya sama dengan 64 kurang 60. Berarti jawabnya berapa? Jawabnya adalah 4. Oke. Jadi ini nilai diskriminannya adalah 4. Sekarang mari kita lihat soalnya. Misalnya kita lihat soal yang selanjutnya. Di sini misalnya kita buat soal yang keempat. Misalnya kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat. Misalnya ditambah sini 5x dikurang 8 sama dengan 0. Coba kita lihat nilai diskriminannya. Berarti kita tentukan dulu nilai A. A-nya berarti koefisien dari x kuadrat berarti 2 ya. Kemudian B berarti koefisien dari x berarti 5. Kemudian nilai C koefisien dari nilai C adalah konstanta berarti negatif 8. Kemudian kita buat ke rumus diskriminan B kuadrat sama dikurang 4 AC. Kita ganti nilai B-nya berarti adalah 5 dikuadratkan dikurang 4 dikali A adalah 2 dikali C negatif 8. Berarti ini D sama dengan 5 kuadrat 25. Terus kemudian negatif 4 dikali 8 negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 8 berarti ditambah 64. Berarti sama dengan 25 ditambah 64 berarti 89. Jadi ini nilai diskriminannya. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Nanda bisa memahami bagaimana cara menentukan nilai diskriminan. Nilai diskriminan sering juga disebut sebagai nilai determinan. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.